Selanjutnya kita akan menghitung V2. V2 di sini terjadi pada keadaan isotermal, yaitu pada keadaan suhu yang tetap. Kita juga dapat menggunakan rumus yang sama, V1 dikali V1 per T1 sama dengan V2 kali V2 per T2. Karena di sini terjadinya proses isotermal atau suhu yang tetap, maka T-nya dapat kita coret karena kalau sama kan tidak akan mempengaruhi perhitungan secara numerik, maka dapat kita coret. Maka sisa rumusnya adalah V1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Untuk mencari V2-nya, V2 sama dengan V1 per V2 dikali V1, di mana V2 kita akan mencari dengan tekanan pertamanya di sini. Tekanan pertamanya adalah 3,93 bar atau tekanan 1,2-nya, kemudian diberikan dengan tekanan keduanya, yaitu 8 bar, dikali dengan volume 0,00895 meter kubik per mol. V2-nya 0,00, jadi kita dapatkan volume 2-nya 0,0044 meter kubik per mol. Ini kita dapatkan volume keduanya. Setelah itu kita mengkonversi dulu, menghitung dulu nilai CP dan CV-nya. Dari soal sudah diketahui bahwasanya CP 7 per 2 per R dan CV 5 per 2 R. Tentunya kita dapat menggunakan konstanta garis ideal untuk menghitung berapa nilai CP dan nilai CV. Nah, setelah kita hitung, kita mendapatkan nilai CP-nya yaitu 29,099 Joule per mol Kelvin dan CV-nya 20,785 Joule per mol Kelvin. Baik, langsung aja lanjut untuk kondisi 1 ke kondisi 1,2 itu dari kondisi pemanasan ke kondisi pertengahan, yaitu kondisi isokorik dengan W sama dengan 0 seperti yang sudah kita lihat sebelumnya dari persamaan. Bahwasanya untuk aturannya pada proses isokorik nilai W pasti akan sama dengan 0 dengan jumlah udara dalam sistem adalah 1 mol. Karena kita anggap bahwa jumlah mol udara adalah 1 mol, maka satuan per molnya dalam perhitungan dapat dihilangkan karena nilainya tidak mempengaruhi hasil numerik. Karena nilainya 1 mol, maka dapat kita abaikan saja agar tidak dapat mempengaruhi nilai secara numerik. Nah, untuk langkah pertama, kita menghitung dulu delta U atau perubahan energi dalam. Delta U sama dengan Q sama dengan CV dikali delta T, di mana CV merupakan nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu nilai ini. Delta T merupakan perubahan suhu uh, 1,2 ke suhu 1, mana 423,15 Kelvin dikurang dengan 323,15 Kelvin. Setelah dikali, maka kita dapatkan nilai delta U-nya sebesar 2078,5 Joule. Setelah itu, setelah kita mendapatkan delta U, maka kita sekarang akan mencari nilai V delta P. Delta P ini merupakan nilai yang dihasilkan dari volume dikalikan dengan perubahan tekanan, di mana tekanan yang digunakan di sinilah tekanan P12 dikurang dengan tekanan P1, yaitu di mana tekanan P12-nya 3,93 dikurang 3 bar. Kita konversi ke Pascal dari kilopascal ke Pascal, yaitu 0,95 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, setelah kita kali, kita dapatkan nilai V delta P-nya sama dengan 832,35 Joule. Setelah kita mendapatkan V delta P, maka selanjutnya kita dapat menghitung nilai perubahan entalpi delta H-nya dengan menggunakan persamaan delta H sama dengan delta U plus V delta P. Delta U-nya kita dapatkan 2078,5 Joule ditambah dengan 832,35 Joule sama dengan 2910,85 Joule. Ini data yang kita dapatkan. Delta U pada kondisi 1, yaitu pada proses isokorik, adalah 2078,5 Joule. Nilai Q pun sama karena delta U dengan nilai Q. Kemudian delta H yang kita dapatkan di sini adalah 2910,85 Joule. Itu untuk kondisi proses isokorik. Selanjutnya kita masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu kondisi isotermal yang terjadi proses kompresi, di mana berlaku aturan
delta H sama dengan nol. Proses isotermal berlaku aturan delta H sama dengan nol. Selain itu terdapat beberapa aturan lainnya, yaitu untuk menghitung delta H kita dapat menggunakan persamaan delta U. Untuk menghitung delta U, mohon maaf, menghitung delta U kita dapat menghitungnya dengan persamaan delta U sama dengan Q dikurang W. Untuk delta U sendiri di sini harus sama dengan nol. Untuk kondisi proses isotermal dalam proses kompresi ini harus sama dengan nol delta U. Kemudian untuk Q kita dapat hitung dengan menemukan nilai W. Kemudian nilai W-nya kita dapat hitung dengan persamaan min RT ln P2 per P12. Mana kita dapat substitusi R-nya adalah min 8,314 Joule per mol Kelvin dikali dengan T-nya merupakan suhu duanya itu 423,15 Kelvin dikali dengan ln 8 bar per 3,93 bar. Menghasilkan nilai W-nya min 2500,65 Joule. Untuk mencari nilai Q-nya, kita dapat menggunakan persamaan Q sama dengan min W, yaitu Q sama dengan min dikali nilai W kita dapatkan di atas, yaitu min 2500,65 Joule. Min ketemu min akan menjadi plus, maka nilai Q-nya yaitu 2500,65 Joule. Nilai Q-nya. Setelah itu, kita melihat lagi resume untuk soal jawaban ini. Kenapa nilai W-nya negatif? Sesuai dengan hukum termodinamika 1, W negatif menunjukkan karena sistem terjadi proses kompresi. Berarti gaya ataupun kerja diberikan dari lingkungan ke sistem. Kemudian Q positif menunjukkan kalau masuk terus-menerus, kalau masuk dari lingkungan ke sistem, untuk menjaga suhu dalam proses kompresi isotermal. Menghitung total dari semuanya, total kalornya kita dapatkan di sini 4.579,15 Joule, W-nya atau kerjanya minus 2.500,65 Joule, delta U-nya 2.078,5 Joule, delta H-nya 2.910,8 Joule, 85 Joule. Itu totalnya. Kemudian ini merupakan resume dari proses pemanasan dalam keadaan isoporik dan kompresi dalam keadaan isotermal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.